Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Faditya Duantara dari kelas 5I Perawatan D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan instalasi kompresor. Pada instalasi kompresor, dalam desain, instalasi, operasi, perbaikan, rekonstruksi, peralatan teknis, konservasi, dan likuidasi unit kompresor stasioner di industri yang menggunakan udara tekan dan gas inlet. Spesifikasi produksi serta persyaratan dan batasan khusus yang berlaku di fasilitas dipertimbangkan saat mengembangkan desain, teknik, dan dokumentasi operasional untuk instalasi kompresor, agar pada industri tersebut dapat berjalan dengan efisien dan efektif, tidak membahayakan, tidak mengganggu area kerja lainnya, tidak mengganggu proses produksi, dan kemudian pada saat melakukan perawatan terhadap kompresor itu sendiri. Untuk mencapai manfaat yang baik, pada instalasi kompresor terdapat hal yang penting untuk diperhatikan sebelumnya, yaitu penempatan kompresor, pondasi kompresor, dan juga pemipaan kompresor. Seperti halnya sebagai berikut. Pada penempatan kompresor, dibutuhkan hal-hal yang harus diperhatikan sebelumnya. Yang pertama yaitu sirkulasi udara yang baik. Pada instalasi kompresor harus dipasang sedekat mungkin dengan tempat yang memerlukan udara. Jika tempat-tempat ini terpencar letaknya, maka kompresor sedapat mungkin dipasang di tengah-tengah, dengan maksud agar mengurangi tahanan gesek dan kebocoran pada pipa penyalur di samping untuk menghemat ongkos. Yang kedua, jauh dari bahan mudah terbakar. Di daerah sekitar kompresor tidak boleh ada gas yang mudah terbakar atau meledak. Pengamanan harus dilakukan sebab gas-gas yang berbahaya yang terisap oleh kompresor dapat menimbulkan reaksi kimia, akan meledak, dan kebakaran pada kompresor. Selain itu, bahan yang mudah terbakar harus dijauhkan dari kompresor. Yang ketiga adalah akses yang mudah. Pemeliharaan dan pemeriksaan harus dapat dilakukan dengan mudah. Berhubungan dengan hal tersebut, harus disediakan ruangan yang cukup untuk memudahkan pengawasan pemeliharaan dan perbaikan, sehingga menghemat waktu saat perbaikan dan juga perawatan. Yang keempat, pencahayaan yang baik. Ruangan kompresor harus tenang, cukup luas, dan berventilasi baik. Bila sudah kompresor besar dipasang di sebuah ruang kompresor, maka kondisi lingkungan yang menyangkut cahaya, luar, dan ventilasi harus memenuhi persyaratan. Dengan cahaya yang cukup, apabila terjadi kelainan atau kebocoran akan segera diketahui. Yang selanjutnya, nomor 5, suhu ruangan yang tepat. Pada instalasi kompresor dibutuhkan temperatur ruangan yang harus lebih rendah. Kompresor mengeluarkan panas pada waktu bekerja. Jika temperatur ruangan naik, hal ini mengakibatkan kompresor bekerja pada temperatur di atas normal yang dapat memperpendek umur kompresor tersebut. Yang keenam, ditempatkan di dalam sebuah ruangan. Kompresor harus ditempatkan di dalam gedung atau sebuah ruangan, karena badan kompresor atau motor dapat cepat rusak, atau kecelakaan yang disebabkan oleh listrik dapat terjadi jika kompresor dibiarkan kehujanan. Yang ketujuh adalah udara yang bersih. Untuk menjaga komponen ini tetap berada pada kualitas terbaik, maka wajib untuk menjaga kebersihan ruang kompresor dari debu dan kotoran pada udara. Apabila terpaksa harus dioperasikan pada udara yang kotor, maka diwajibkan menggunakan double filter. Yang kedelapan adalah lokasi kompresor. Penempatan kompresor sebisa mungkin memiliki peredam di sekitarnya, agar suara yang dihasilkan tidak mengganggu kegiatan yang lainnya. Selanjutnya, pada instalasi kompresor, berikut adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pondasi kompresor. Yang pertama yaitu sebelum kompresor dipasang, pondasi beton harus dipastikan sudah mengerah seluruhnya dan letak dan juga ukuran lubang baut diperiksa apakah sesuai dengan gambar kerja. Yang kedua, kompresor dan motor yang akan dihubungkan dengan sabuk V harus sejajar dan rata dengan tegangan sabuk tepat. Kompresor dan motor yang akan dihubungkan
dengan kopling secara langsung memerlukan kalibrasi. Yang ketiga, setiap baut harus muncul dengan panjang tertentu di atas permukaan pondasi. Dalam hal ini, sepertiga bagian atas baut dibiarkan tidak dicor dengan beton untuk memungkinkan sedikit penyesuaian pada waktu pemasangan kompresor. Yang keempat, baut jangkar pondasi dapat ditanam pada posisi yang tepat jika penetapannya dilakukan pada waktu pemasangan kompresor. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam instalasi kompresor yaitu adalah pemipaan kompresor. Yang pertama yaitu material pipa. Penggunaan jenis material yang berkualitas baik, karena pipa dengan kualitas yang kurang baik akan lebih cepat korosi dan menyebabkan serbuk logam karat terbawa ke ruang produksi. Selanjutnya, pipa mampu menerima deformasi. Jaringan pipa yang menghubungkan silinder kompresor dengan peralatan seperti tangki penyangga, pendingin perantara, harus mampu mengkompensasi deformasi. Yang ketiga adalah meminimalisir lekukan. Mengurangi sekecil mungkin jumlah lekukan pada jalur pemipaan untuk memperkecil resiko penurunan tekanan angin yang dihasilkan. Yang keempat yaitu drainase pada pipa. Membuat sudut kemiringan pada sisi lain pipa dan disediakan titik pembuangan atau manual drain agar kondensasi yang terjadi dalam pipa dapat dikeluarkan secara berkala. Yang kelima adalah ukuran pipa. Ukuran pipa minimal sama dengan koneksi keluaran kompresor agar tekanan yang dihasilkan sama. Yang keenam, area di sekitar kompresor. Tidak melintasi jalur yang terdapat banyak aktivitas keluar masuk kendaraan, kecuali dengan tinggi yang sudah diperhitungkan secara matang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.